Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam Jelajah Hikmah yang disponsori oleh Jelajah Thaibah, Optimis ke Baitullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi hikmah yang dimana saat ini lagi ngehits banget ya, film yang berjudul Adolescence yang sekarang tayang di Netflix. Dan buat teman-teman yang nggak berlangganan Netflix, tenang aja gitu ya, nggak sempet nonton, nggak masalah. Yang nggak mau langganan ya udah nggak usah langganan, nggak usah dipermasalahkan. Kenapa sih kita mesti nonton Netflix dan lain sebagainya. Saya cuma mau menggali hikmahnya, menyampaikan hikmah dari sebuah film yang saya tonton, dimana saya kalau nonton film itu harus cari referensinya dulu. Kira-kira film ini nanti berhikmah atau enggak gitu, atau hanya sekedar kekonyolan saja, atau nanti ada mengandung pesan atau hikmah yang bisa kita ambil. Dan biasanya di beberapa film-film berkualitas, film-film dari luar negeri gitu terutama, itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Film Indonesia pun sekarang juga mulai nih banyak yang berhikmah meskipun ya masih perlu polesan-polesan lagi lah gitu ya. Ya kita nggak usah bahas film, saya bukan kritikus film, tapi saya di sini akan membahas tentang film yang baru saja saya tonton yang berjudul Adolescence, di mana film ini mengkisahkan seorang anak yang bernama Jimmy gitu ya, yang berusia 13 tahun, berarti dia masih SMP ya, 13 tahun, di mana dia di situ dituduh melakukan pembunuhan kepada teman sekolahnya, ya, seorang wanita. Nah, kemudian berawal dari kejadian itu, di mana akhirnya kemudian dia ditangkap polisi, kemudian dia ditangani dengan baik oleh polisi. Dari situlah kita mulai mendapatkan banyak hikmah dan insight yang sekarang ini mungkin relate yang terjadi di dunia remaja. Yang pertama, dari episode pertama, gitu ya, saya belajar bagaimana cara kita dalam menangani anak yang bermasalah. Jadi di sini seorang polisi yang bernama Baskom, nah kalau di Indonesia Baskom itu kan tempat air gitu ya. Ini polisinya namanya Baskombi, Baskom, namanya manggilnya Mr. Baskom gitu ya. Seorang polisi yang menangani kasus pembunuhan seorang anak ini, di mana Mr. Baskom ini melakukan cara yang sangat menurut saya wow, luar biasa sekali yang bisa saya contoh, yang terutama bagi Anda sebagai seorang BK, entah itu di sekolah, entah itu di pondok gitu ya, bahwa ternyata ketika kita menangani anak yang bermasalah itu tidak perlu pakai cara kekerasan, mengancam, menggebar-gebar meja, kemudian apalagi sampai pakai diancam fisik biar dia mengaku. Caranya melakukan pendekatan menurut saya sangat elegan sekali, sangat luar biasa sekali, di mana kepolisian di sini ya memberikan kesempatan kepada anak. Ini yang bisa kita ambil ya ketika menangani anak yang bermasalah ya. Kita bisa memberikan kepada anak ini perlindungan. Dia merasa aman, dia merasa tenang ketika berhadapan dengan orang yang lebih dewasa. Jadi dia tidak merasa terintegrasi, dia tidak merasa terancam, bahkan dia diberikan kesempatan, kamu boleh kok didampingi orang tuamu, atau kamu boleh kok didampingi psikolog, atau kamu boleh kok kalau perlu pengacara ya didampingi pengacara gitu ya, biar kamu tenang gitu. Nah dalam hal ini saya sangat salut sekali. Jadi ternyata ketika kita memanggil seorang anak yang bermasalah, kita bisa tanyakan kepada mereka, kamu pengen didampingi siapa? Ya, nah rata-rata anak yang bermasalah, benar-benar bermasalah itu kalau didampingi orang tuanya, ada yang malah merasa takut, dia merasa nanti, wah ketahuan orang tua bagaimana gitu ya. Akhirnya dia, saya tidak perlu siapa-siapa, saya pengen sendiri. Nah ini biasanya kedekatan atau kelekatan dengan orang tua juga perlu kita pertanyakan ini. Kalau dia kelekatan atau kedekatan dengan orang tuanya baik-baik saja, tentu dia akan merasa nyaman, merasa aman ketika didampingi oleh orang tuanya. Jadi pembelajaran nih buat kita ya, ketika kita mau menanyakan sesuatu kepada anak, pastikan dia merasa aman dulu, dia bisa merasa nyaman dulu untuk nanti dia bisa mengakui perbuatannya. Meskipun di episode yang pertama ini awalnya si anak ini tadi, si Jimmy ini tadi, dia tidak mengakui perbuatannya. Itu bukan saya, itu bukan saya, itu bukan saya. Tapi ternyata si Mr. Baskom ini dia sudah punya data ya. Dia sudah punya data CCTV yang ketika ditunjukkan kepada si Jamie ini, akhirnya dia mengakui. Bukan mengakui ya, belum mengakui ya, dia benar-benar shock. Dan bahkan ayahnya pun akhirnya benar-benar shock, dan sampai si anak ini pun meminta maaf kepada anaknya, kepada ayahnya, ya, meminta maaf kepada ayahnya. Wah, di pertama ini benar-benar menguras sekali, apalagi saya orangnya kan associate ya, bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang sangat menyesal sekali ketika mengetahui anaknya berbuat salah, apalagi sampai berbuat kejahatan yang sangat fatal. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian di episode yang kedua, saya belajar dua hal ya. Dalam menyelesaikan masalah, kita sebagai guru, atau kita sebagai BK, ataupun kita sebagai orang tua, mungkin permasalahan ini antara kakak dengan adik gitu ya, permasalahan dalam keluarga gitu ya.
bahwa kita ini ternyata harus bisa bersimpati pada dua pihak, yaitu baik kepada korban ataupun kepada pelaku. Ya, bukan hanya kepada korban saja, kepada pelaku ternyata kita juga harus menaruh simpati dulu. Nah, saya belajarnya di sini adalah Mr. Baskom ini benar-benar berusaha untuk mencari motifnya atau penyebabnya. Kenapa sih si anak laki-laki ini kok tega membunuh teman sekolahnya gitu loh. Motifnya dia itu apa? Meskipun teman polisinya, si Baskom ini, yang seorang wanita ini, dia merasa jengkel dengan Baskom ini. Kamu itu kenapa sih kok fokus dengan si pelaku? Udah fokus aja dengan korban. Saya merasa nggak terima. Korban ini kan sudah dibunuh, dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan masa depannya, keluarganya kehilangan dia. Kenapa kamu masih nyari-nyari motifnya si laki-laki ini ketika membunuh temannya gitu ya? Tapi dari situ saya belajar. Ternyata pentingnya kita mencari motif seseorang melakukan suatu kesalahan. Mencari motif anak kenapa melakukan kesalahan ini, itu suatu hal yang penting, yang bisa kita jadikan sebagai suatu pelajaran. Yang ternyata ketika ketemu motifnya, wow, sangat dahsyat sekali ya. Sangat dahsyat sekali. Apa? Ternyata si anak laki-laki ini membunuh temannya, itu memang berawal dari kompleksitas yang luar biasa. Dia ternyata korban bullying, ya dibully oleh teman laki-lakinya, termasuk dibully oleh korban si perempuan yang dia bunuh ini. Wow, luar biasa. Gitu ya, sehingga kompleksitas ini yang membuat akhirnya dia benar-benar memuncak, dia kalap, sehingga kemudian dia membunuh temannya. Sampai ketika sesi dengan psikolognya, bahkan ditanya oleh orang tuanya, dia selalu mengatakan, ini bukan saya. Karena dia merasa, ini bukan saya yang sebenarnya. Dan dia pun merasa, kenapa saya melakukan kekonyolan yang seperti itu, kesalahan yang begitu besar seperti itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus tahu nih motifnya. Misalnya seorang kakak merebut mainan adiknya, kita bisa kasih tahu nih. Adik mengatakan bahwa mainanku direbut kakak, gitu. Kita harus cari tahu motifnya. Kenapa kamu ngerebut mainannya adik, gitu. Oh ternyata si kakak ini punya masalah nih. Ya, gimana? Yang dibeli mainan misalnya kok adik terus. Kenapa kakak tidak dibeli mainan? Dari situ kita tahu. Oh ternyata motifnya karena cemburu. Nah akhirnya kemudian kita bisa menemukan solusinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya belajar juga di sini dari Mr. Baskom, yang dia belajar mendengar dunia remaja dari anaknya. Jadi, Mr. Baskom ini ada dialog panjang yang menurut Mr. Baskom sebagai seorang ayah, ini adalah dialog terpanjang yang dia lakukan dengan anaknya gitu ya. Di mana anak dari Mr. Baskom ini memberikan informasi kepada ayahnya tentang dunia remaja. Komunikasi di dunia remaja, seperti tentang emoticon, ya ternyata emoticon love, ada warna merah, warna pink, warna ungu, warna kuning, itu punya arti tersendiri nih di kalangan dunia remaja, gitu ya. Nah, dari situ si ayah ini belajar, oh ternyata media sosial tuh kayak gitu toh. Oh ternyata percakapan dalam dunia remaja itu seperti itu. Oh ternyata yang diomongkan itu tidak sekedar hanya pembicaraan biasa atau hanya sekedar emoticon biasa. Ternyata punya maksud, ternyata punya arti yang kita sebagai orang tua kadang nggak ngerti. Bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang, gitu ya, letoy, terus apalah, dan lain sebagainya, yang mungkin bahasa-bahasa gaul, yang kita sebagai orang tua nggak tahu. Inilah pentingnya kita sebagai orang tua untuk terus menjalin komunikasi dengan anak-anak kita, sering bertanya dengan anak-anak kita. Kita menjadi pendengar yang baik, orang tua jadi pendengar yang baik, ya, dari anak-anak kita. Kita tanya, gimana teman-teman kamu, gitu ya, gimana kehidupan kamu, ada kabar apa ini, ada hal yang menarik apa ini di dunia kamu sekarang ini kok ada bahasa-bahasa gaul kayak gini, artinya apa. Kita juga bisa belajar media sosial, jangan kemudian kita gaptek, alah itu saya nggak tahu, itu anak saya, nggak boleh. Kita sebagai orang tua juga setidaknya harus tahu, jadi sebenarnya Instagram itu isinya apa toh, Facebook itu apa, YouTube yang sering kamu tonton itu apa, kenapa kamu main Instagram, kenapa kamu mesti main YouTube. Kenapa kamu nonton short video itu? Apa sebenarnya yang kamu senang? Ini bahasa apa? Velocity itu apa? Gitu ya. Terus ini itu apa? Kita perlu tahu sebagai orang tua ya. Sehingga kita kemudian bisa paling tidak mageri lah anak-anak kita agar jangan sampai mereka terjerumus. Kita bisa membantu mengarahkan mereka ke arah yang benar. Oh ini nggak boleh dek, kamu nggak boleh ngomong misalnya nging gitu ya. Atau yang sekarang sering keluar kata-kata yang mungkin ya kasar gitu, kita bisa belajar, itu nggak boleh deh, ternyata itu bahasanya katanya kasar gitu. Nah dari situ kita bisa dapat dari mana kalau ada komunikasi yang baik dengan anak. Nah kemudian saya juga belajar dari episode yang kedua ini, ternyata dunia bullying di luar sana itu sangat mengerikan. Nah, disinilah pentingnya kita memilihkan sekolah yang terbaik buat anak-anak kita.
Sekolah yang terbaik itu bukan hanya sekolah yang mahal. Sekolah yang terbaik bukan hanya sekolah yang punya nama besar. Sekolah yang terbaik itu bukan hanya yang mereka meluluskan anak-anak yang berprestasi di perguruan tinggi. Karena ternyata berprestasi di perguruan tinggi sekalipun tidak menjamin di sekolah itu nggak ada bullying. Dan kita harus memastikan bahwa guru-guru di sekolah itu adalah guru-guru yang terbaik. Karena ketika kita nonton film ini kita jadi tahu ternyata ada guru itu yang cuma ya yang penting ayo tonton videonya, tonton videonya. Dia nggak ngajar, hanya cuma suruh nonton video aja, suruh nonton video, suruh nonton video. Kalau habis nonton video kemudian dia gali hikmahnya gitu ya. Ayo sudah nonton video kita jelajah hikmahnya sekarang. Apa yang kamu lihat tadi? Kemudian ada komunikasi. Enggak apa-apa. Suruh nonton video sama gurunya kemudian ditinggal keluarnya. Akhirnya kemudian terjadi apa? Murid tidak ada interaksi yang baik, tidak ada pengawasan sehingga kemudian di dalam kelas murid jadi nakal, murid jadi rame dan lain sebagainya. Nah, kita harus memilihkan sekolah yang terbaik, memilihkan guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan hanya sekolah yang bergengsi, bukan hanya sekolah yang populer, tapi benar-benar sekolah yang peduli dengan anak-anak kita, ya. Kemudian, ya, apalagi sekolah yang harus di sini mementingkan pendidikan karakter. Itu paling penting. Pendidikan karakter. Bukan hanya akademis, tapi pendidikan karakter. Kemudian di episode yang ketiga, saya belajar dari seorang psikolog, ya psikolog wanita, saya dilupakan namanya, nggak saya catat di sini, nggak saya kemudian lihat lagi filmnya gitu ya, males. Yang penting saya dapat hikmahnya lah gitu ya. Yaitu cara membangun komunikasi dengan anak dengan cara tidak menuduh atau menghakimi. Melainkan dengan gitu ya, meyakinkan anak atau kemudian dengan mengajak anak, menanyakan kepada anak gitu ya, untuk menceritakan bagaimana perasaan yang dia hadapi. Inilah pentingnya kita untuk tidak boleh menghakimi anak, kamu ini gini, kamu gini, kamu gini. Coba kita ajak dia komunikasi. Maka sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, ketika kita berjumpa dengan anak-anak yang usia remaja, itu bukan hanya mereka ini kita omongi aja, mereka menerima perintah aja, ya termasuk di sini mereka merasakan, saya cuma diperintah gitu ya. Tapi yang paling penting itu apa? Mereka ini harus kita ajak ngomong. Dalam artian apa? Kita jadi pendengar yang baik, biar mereka yang ngomong, biar mereka yang cerita, bukan hanya diomongi, tapi diajak ngomong. Kalau diajak ngomong berarti yang ngomong mereka, bukan kita yang ngomong. Kita jadi pendengar yang baik. Kita harus mengerti perasaanmu itu sebenarnya gimana toh. Kamu dengan wanita perasaanmu seperti apa? Kamu dengan temanmu perasaanmu seperti apa? Nah, ini kita perlunya menanyakan kepada anak tentang perasaannya dia seperti apa. Kemudian penilaiannya dia kepada orang-orang di sekitarnya, perasaan dia kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya, penilaianmu terhadap orang tuamu seperti apa? Ayahmu seperti apa? Ibu kamu seperti apa? Kakakmu seperti apa? Adikmu seperti apa? Teman-temanmu seperti apa? Gurumu seperti apa? Perasaanmu dengan mereka bagaimana? Gitu ya. Dari situ kita bisa tahu, menggali sumber informasi sebanyak-banyaknya, kita jadi tahu kenapa anak ini sampai melakukan perbuatan seperti ini. Nah, itu pentingnya kita deep talk kepada anak gitu ya, kepada murid-murid kita seperti itu. Nah, ternyata anak itu melakukan suatu kesalahan itu memang karena didasari oleh suatu motif atau dorongan. Nah, termasuk ya si anak laki-laki ini tadi ternyata membunuh temannya itu, motifnya luar biasa. Itu tidak serta-merta karena dia pengen benar-benar membunuh, tapi memang didasari dari bullying yang dilakukan oleh teman-temannya, baik teman laki-lakinya atau bahkan korban sekalipun juga melakukan bullying kepada pelaku. Wah, mengerikan ya. Sehingga kita benar-benar kita harus jaga anak-anak kita ini luar biasa dengan cara mengajak komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Ajak komunikasi yang baik ya. Bukan hanya menghakimi anak kita atau melihat anak dari sudut pandang kita, tapi kita coba lihat dari sudut pandang anak ini menilai kita seperti apa, menilai lingkungan, menilai teman-temannya itu seperti apa. Kemudian di episode yang keempat, ya akhirnya kemudian orang tua si anak laki-laki ini tadi, si Jamie ini tadi, ya dia belajar bahwa kesalahan anak itu tidak lepas dari penanaman pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Akhirnya ayah dan ibunya ini menyadari bahwa ya ini salah kita sebagai ayah, salah kita sebagai ibu dalam mendidik anak-anak kita. Mau bagaimanapun ketika anak melakukan suatu kenakalan, ini tidak lepas dari pola pendidikan orang tua. Mau dia itu terpengaruh di sekolah atau bagaimanapun, orang tua punya tanggung jawab betul untuk mendidik anak-anaknya, untuk benar-benar jaga nih anaknya. Ibaratnya itu, kalau si ibunya ini bilang, ya kita sebagai orang tua memang tidak bisa menuntut anak, tapi setidaknya kita bisa mageri anak. Kita bisa mencegahnya agar tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, termasuk juga si ayah dari anak ini pun menyadari bahwa dia sebagai orang tua terlalu memaksakan kepada anaknya. Dia kurang mengerti bagaimana sebenarnya apa yang diinginkan oleh anaknya. Sehingga ayah ini memaksa si anak ini untuk menjadi maskulin. Anak ini diajak untuk latihan bola. Ya, kamu harus jadi pemain bola yang hebat. Nah, ternyata anak ini sebenarnya nggak suka bola. Akhirnya kemudian dia jadi penjaga gawang, dia sering kebobolan, akhirnya ditertawakan oleh teman-temannya, ditertawakan oleh
ayah dari teman-temannya, yang ketika itu ayah sendiri merasa malu, bukan mensupport ke anaknya, sehingga ketika anak ini butuh support dari orang tuanya, ketika si anak ini tadi lihat orang tuanya, lihat ayahnya, ayahnya justru malah berpaling. Dari sini kemudian si anak tambah down lagi, padahal dia butuh support dari orang tuanya, sehingga orang tuanya menyalahkan, kenapa kamu gini aja nggak bisa, kenapa kamu gini aja nggak bisa, padahal anak itu merasa tertekan, dia butuh support dari orang tuanya. Nah, hingga kemudian akhirnya sama ayahnya dipindahkan, ikut boxing, ikut tinju, ternyata baru bertahan 10 menit, nggak kuat si anak itu. Dan dari situ ayahnya baru menyadari, anakku ini kan senangnya gambar. Dia senangnya gambar gitu loh, menggambar. Kenapa enggak saya salurkan bakatnya di situ aja? Kenapa saya memaksakan dia harus menjadi seorang laki-laki yang maskulin, yang hingga kemudian naudzubillah min dzalik akhirnya melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Nah, dari 4 episode ini setidaknya kita bisa belajar sebagai orang tua ya, mendidik anak itu memang tidak mudah. Tapi ingat, bahwa Allah memberikan kita anak, ini berarti Allah ini maha tahu bahwa kita ini mampu untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik. Kita mampu melalui segala cobaan yang dititipkan, yang di situ ya bisa melalui dari anak-anak kita, cobaan-cobaan itu, ya karena anak itu termasuk cobaan gitu ya. Nah maka artinya Allah maha tahu bahwa sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kamu mampu ya nangani anak-anak ini. Kamu mampu nih, saya kasih cobaan melalui anak-anak ini, mampu. Nah, tinggal kita bagaimana caranya untuk benar-benar menjaga amanah dari Allah. Anak-anak ini merupakan amanah dari Allah ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Termasuk kita sebagai seorang guru, ya ini merupakan jariah yang luar biasa. Memang nggak mudah didik anak-anak gitu ya. Memang nggak mudah, tapi kita harus tahu segala sesuatu yang tidak mudah, pasti di situ ada hadiah yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Dan kita juga harus tahu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah demikian. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga hikmah ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Dan semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dijauhkan dari segala macam bentuk pelanggaran, ya dari kejahatan, ya dan hal-hal yang membahayakan lainnya. Saya Akmaluddin Akbar, Jelajah Hikmah, yang disponsor oleh Jelajah Thaibah, optimis ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.